Baik, perkenalkan nama saya Fernando Naumbabaru dari Prodi PJKRB Angkatan 2023 dengan NIM 2023 03041. Di sini saya akan melakukan presentasi RPP saya. Di RPP Rencana Pelaksanaan Pembelajaran Satuan Pendidikan SDN 13 Lintah kelas atau semester 1. Tema uji coba uji 1, subtema keterampilan siswa, muatan terpadu, pendidikan jasmani olahraga kesehatan, materi permainan sederhana menyelesaikan jejak. Pembelajaran yang ke-4, lokasi waktu 90 menit. A. Tujuan pembelajaran. Pertama, dengan menyimak penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi sikap berjalan, lentur, dan seimbang dengan tepat. 2. Setelah mengidentifikasi, siswa mampu mempraktikkan sikap berjalan, lentur, dan seimbang melalui permainan menelusuri jejak dengan baik. Ini lanjut B. Kegiatan pembelajaran. Kegiatan pendahuluan, dan di sini ada deskripsi kegiatan. Pertama, kelas dimulai dengan salam, dilanjutkan dengan doa, religius, dan integralitas. Dan yang kedua, menyanyikan salah satu lagu wajib dan atau nasionalisme. Yang ketiga, pembiasaan membaca atau menulis, kegiatan literasi. Lokasi waktu 10 menit. Kemudian lanjut di kegiatan inti. Ayo mencoba bermain menelusuri jejak. Yang pertama, guru mengajak siswa untuk bermain menelusuri jejak. Yang kedua, guru mengajak siswa untuk berjalan mengitari lapangan dengan memperhatikan sikap berjalan, lentur, dan seimbang sebagai bagian dari pemanasan. Yang ketiga, guru mengajak siswa untuk bermain menelusuri jejak. 4. Guru menyampaikan bahwa siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok dan setiap kelompok harus menyusuri tali rapia yang telah dipasang oleh guru. Oke, lanjut yang kelima. Setiap kelompok bertugas untuk menyebutkan posisi akhir dari jejak yang mereka telusuri. 6. Guru menyampaikan bahwa diperlukan sikap berjalan seimbang agar dapat menyusuri jejak dengan tepat. 7. Guru juga menyampaikan bahwa diperlukan kerjasama dengan teman kelompok agar tidak terjatuh saat berjalan. 8. Setelah seluruh siswa yang menyimak peragaan guru meminta siswa untuk membagi kelompok. 9. Setiap kelompok diminta untuk menyusuri jejak secara bergiliran. Dan yang 10, guru mengamati sikap berjalan siswa apakah seimbang atau tidak. Dan untuk alokasi waktu yaitu 65 menit. Oke, kita lanjut di bagian kegiatan penutup. Pertama, siswa mampu mengemukakan hasil belajar hari ini. 2. Guru menyampaikan tugas kerjasama dengan orang tua dan siswa menyelesaikan tugas rumah sendiri dengan bimbingan orang tua mandiri. 3. Menyanyikan salah satu lagu daerah untuk menumbuhkan nasionalisme. 4. Salam dan doa. Penutup dipimpin oleh salah satu siswa religius. Kegiatan bersama orang tua. Siswa diminta untuk mengurutkan anggota keluarga berdasarkan tinggi badan, mulai dari yang paling tinggi hingga yang paling pendek. Lanjut
memberi informasi kepada siswa mengenai asal daerah ayah dan ibunya dan alokasi waktu yaitu 15 menit. Oke, kita lanjut. C. Penilaian asesmen. Penilaian terhadap materi ini dapat dilakukan sesuai kebutuhan guru, yaitu dari pengamatan sikap, tes pengetahuan, dan presentasi untuk kerja atau hasil karya atau proyek dengan rubrik penilaian. Dan di sini yang mengetahui kepala sekolah untuk bertanda tangan di sini dan guru PJUK yang bertanda tangan di sini, khususnya guru PJUK kelas 1. Oke, kita lanjut. Yang pertama, penilaian sikap. Observasi selama kegiatan berlangsung. Contoh lembar observasi sikap. Nama Budiono Siregar. Kelas atau semester kelas 1 semester 1. Pelaksanaan pengamatan di luar atau di dalam pembelajaran. Aspek yang diamati. Pertama, berani. Pada tanggal 15 bulan 6 2025, catatan guru berani menelusuri jejak tanpa takut terjatuh. Aspek yang diamati yang kedua, percaya diri. Pada tanggal 15 bulan 6 2025, jalan dengan seimbang. Oke, kita lanjut di nomor 2, penilaian keterampilan. Kriteria. Yang pertama, mempraktikkan sikap berjalan lentur dan seimbang. Untuk penilaian yang keempat itu sangat baik, melakukan gerakan tanpa intervensi guru. Untuk penilaian yang ketiga itu baik, melakukan gerakan dengan intervensi minimal. Dan untuk penilaian yang kedua itu cukup, gerakan kurang seimbang dan perlu intervensi yang cukup. Dan untuk penilaian yang ke-1 itu perlu pendampingan, belum mampu melakukan gerakan dengan seimbang. Nah, jadi ini seperti kategori penilaian terhadap murid yang ditugaskan. Jadi seperti itu untuk penilaian kriteria pada murid tersebut. Oke, untuk itu kita lanjut. Nah, jadi di sini cetak checklist sesuai kriteria penilaian masing-masing memiliki poin 25 di setiap bobot angka. Jika bobotnya 4, maka skornya adalah 4 kali 25 sama dengan 100 dan seterusnya. Mempraktikkan sikap berjalan dan seimbang. Nama siswa Dayu melakukan gerakan tanpa intervensi guru, dan di sini di checklist. Dan predikatnya itu sangat baik. Kemudian yang seterusnya, Dayu melakukan gerakan tanpa intervensi minimal, jadi di sini tidak ada. Dan Dayu gerakan kurang seimbang dan perlu intervensi yang cukup, dan di sini juga tidak ada. Dan Dayu belum mampu melakukan gerakan dengan seimbang, dan di sini juga tidak ada penilaian. Kemudian untuk siswa yang selanjutnya itu Udin melakukan gerakan tanpa intervensi guru, dan di sini tidak ada. Dan Udin melakukan gerakan dengan intervensi minimal, dan di sini ada dengan predikat nilai yaitu baik. Dan selanjutnya
Udin gerakan kurang seimbang dan perlu intervensi yang cukup, dan di sini juga tidak ada. Dan Udin belum mampu melakukan gerakan dengan seimbang, juga di sini tidak ada. Jadi perbedaannya yaitu di penilaian. Dayu dan Udin melakukan penilaian yang berbeda, yaitu Dayu melakukan gerakan tanpa intervensi guru, dan di situ Udin melakukannya, dan kemudian Udin di situ melakukan gerakan dengan intervensi minimal, dan di situ Udin ada, tapi di Dayu tidak ada, dan sebaliknya. Begitu juga dengan predikat nilai yang berbeda, yang mana predikat nilai itu sangat baik dan kedua itu baik untuk predikat penilaian Udin. Oke, kita lanjut D, sumber dan media. Nah, jadi di sini sumbernya itu buku pedoman guru tema 1 kelas 1 dan buku siswa tema 1 kelas 1, buku tematik terpadu kurikulum 2013 atau kurikulum K13 Jakarta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2016. Oke, baik, terima kasih atas perhatiannya. Mungkin hanya cukup sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada yang salah atau dalam kekurangan penyampaian presentasi